Disinilah kalau Partai Demokrat lewat kader-kadernya mengkritik, tidak melihat data dulu. Akibatnya apa? Malu sendiri. Makanya bawa cermin yang besar, supaya pada saat mengkritik bercerminlah dulu. Selamat siang teman-teman Siwet TV, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Siang ini saya mau sharing nih sama teman-teman mengenai reshuffle kabinet, tapi saya tidak bicara mengenai si reshuffle-nya itu sendiri. Tapi saya bicara mengenai begitu ada reshuffle kabinet, langsung deh yang namanya Partai Demokrat kritik. Nah, lucunya ke Partai Demokrat ini kalau mengkritik selalu tidak melihat data, main asal kritik aja. Kader Demokrat yang namanya Kamhar Lakumani itu begitu Pak Jokowi melakukan reshuffle langsung dikritik. Nah, kritiknya dia adalah bahwa ini di luar harapan atau di luar kehendak masyarakat, jauh dari kehendak masyarakat, jauh dari harapan publik. Belum lagi dia katakan lagi bahwa ini hanya untuk kepentingan politik Pak Jokowi saja. Kemudian dia tanyakan mana janji-janji waktu Pak Jokowi kampanye Pilpres 2019, belum terpenuhi kata dia. Dia nggak sadar ya, si Kamhar ini nggak sadar bahwa dengan dia bicara itu, dengan dia kritik Pak Jokowi seperti itu, sebetulnya dia balik mengkritik, bukan balik mengkritik saja, tapi menampar tanda kutip muka dari Pak SBY sendiri, pemimpinnya si Kamhar ini. Kenapa? Ya, kita tahu pada pemerintahan kedua Pak SBY, menteri dari parpol dan non parpol itu parpol jauh lebih banyak, bisa sampai 21. Sedangkan Pak Jokowi hanya 15 pada saat pemerintahan kedua dengan Pak Ma'ruf Amin. Menteri dari non parpolnya Pak Jokowi itu 19 orang menteri non parpol ya di pemerintahan kedua. Nah, Pak SBY, menteri yang non parpol itu cuma 16. Jadi 21 berbanding 16. Nah, kita lihat siapa yang lebih mementingkan politik di antara keduanya. Sudah pasti bukan Pak Jokowi. SBY sendirilah yang lebih mementingkan politik agar dia mulus. Makanya dia gandeng semua parpol. Mengenai janji-janji kampanye dari Pak Jokowi, itu saya rasa sudah sangat spektakuler, ya spektakuler, terutama di bagian infrastruktur. Bisa kita bayangkan Pak Jokowi dalam 7 tahun itu membangun jalan tol sebanyak 1.900 km. 1.900 km. Waduh. Nah, Pak SBY berapa banyak sih yang dia bangun dalam 10 tahun? Itu hanya 193 km. Dan selama 40 tahun sampai dengan 2014 ya, pemerintahan sebelum-sebelumnya juga hanya membangun 780 km jalan tol saja. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana dikatakan bahwa Pak Jokowi belum memenuhi janjinya. Dari sisi infrastruktur udah bukan main. Bosnya si Kamhar ini nggak ada apa-apanya dibandingin Pak Jokowi. Bahkan setahun itu Pak Jokowi kalau kita rata-rata itu berarti 272 km jalan tol dia bangun. Nah, bosnya si Kamhar ini 10 tahun cuma 193 km. Kemudian kita bicara mengenai bendungan. Bendungan yang sangat dibutuhkan oleh petani untuk pengairan sawah, untuk sumber listrik dan lain-lain. Pak Jokowi dalam 7 tahun membangun 65 bendungan. Nah, bosnya si Kamhar nih, SBY, hanya 7 bendungan. Jauh sekali kan? Padahal 10 tahun 7 bendungan.
Terus ngapain aja Pak Jokowi 7 tahun 65 bendungan. Disinilah kalau Partai Demokrat lewat kader-kadernya mengkritik, tidak melihat data dulu. Akibatnya apa? Malu sendiri. Makanya bawa cermin yang besar supaya pada saat mengkritik bercerminlah dulu. Jadi kader Demokrat ini, si Kamhar ini, lain kali memang mesti melihat data dulu. Jadi jangan asal kritik, karena akhirnya ya malu sendiri kalau dibalikin seperti ini. Ya, capaian Pak Jokowi, janji-janji kampanyenya sudah banyak terpenuhi, banyak sekali terpenuhi. Kalau kita mau lihat satu persatu, ini video nggak habis-habis. Jadi sudah banyak sekali terpenuhi. Gak usah jauh-jauh lah, lihat aja MRT. Tanpa Pak Jokowi nggak ada MRT di Jakarta. Itu aja yang penting mesti dilihat. Belum lagi yang namanya pembagian sertifikat tanah untuk penduduk, untuk rakyat Indonesia. Target Pak Jokowi memang tahun 2020 meleset ya, dari 11 juta karena pandemi menjadi hanya 6,5 juta, tapi cukup banyak, udah banyak itu. Nah, sertifikat ini sudah diterima, tolong diangkat tinggi-tinggi. Oh, ini yang di belakang ada, yang depan. Jangan diturunkan dulu, mau saya. Nah, kalau zaman presiden sebelumnya hanya 500.000 per tahun. Gimana coba? Jadi ini sebenarnya ada sesuatu nih dengan Demokrat yang langsung kritik sana, kritik sini. Melihat Pak Jokowi makan siang pada saat reshuffle kemarin dan terus berjalan beriringan dengan 7 ketua umum partai. Waduh, Cikias pasti udah panas dingin. Makanya buru-buru tuh kader yang ngeritik soal reshuffle. Ya panas dingin lah. Lobang-lobang untuk masuk ke koalisi agak tertutup sekarang. Menurut saya tertutup. Mungkin masih ada celah sedikit. Terus AHY mau dikemanain? Mau digadang-gadang kemana lagi? Udah tidak bisa. Paling tinggal kerjasama sama PKS. Udah berdua aja tuh kerjasama. Apa bisa? Nggak masuk. Nggak bisa masuk. Tetap mesti ada tambahan satu partai. Nah, partai-partai yang lain sudah kelihatan sejajar semua dengan Pak Jokowi. Mau kemana lagi Demokrat? Demikian teman-teman Siwert TV dari saya, suara dari Ubud. Tetap kita jaga kesehatan agar yang katanya COVID naik lagi, moga-moga tidak ya. Kita semua dalam keadaan sehat. Kita tetap pakai masker, sebaiknya sih seperti itu. Baik teman-teman, saya Suara dari Ubud pamit.